kaum muslimin muhaditsin yang meriwayatkan setelah atau Ibnu Sa'ib dalam keadaan pikun banyak salahnya. Kok sanadnya ketambahan si fulan, kok sanadnya terputus tidak disebutkan si fulan, kok matannya lain, kok sahabinya sahabi Aisyah padahal hadis ini dari Abi Hurairah. Seperti itu, banyak keanehan. Maka setelah itu disimpulkan oleh para ulama, oh ini atau Ibnu Sa'ib sudah pikun dan dibiarkan memberikan hadis, maka banyak dari murid-muridnya yang menulis hadis dalam keadaan salah. Inilah dinamakan di ilmi mustalahil hadis rawi yang mukhtalit. Makna mukhtalit ikhtalato, pikun. Lalu bagaimana keadaan orang-orang yang pikun di dalam ilmu hadis? Dilihat hadisnya di saat dia masih muda dan masih akalnya cerdas. Siapa yang menulis dari dia, itu yang diambil. Adapun periwayatan setelah pikun, hadisnya hancur-hancuran, carut-marut, dilihat siapa murid-muridnya, jangan diambil dari murid-muridnya itu. Inilah dari permasalahan mukhtalit. Maka di sini kembali kepada Atha Ibnu Sa'ib, telah dipuji oleh para ulama di waktu mudanya, berkata Imam Ahmad, Atha Ibnu Sa'ib thiqatun rajulun soleh, dipuji di atas derajat thiqah. Dan berkata Imam Ahmad tentang permasalahan ikhtilatnya, pikunnya, man sami'a minhu qadiman kana sahihan. Jika seorang mendengar dari dia sebelum pikun, maka hadis-hadisnya sahih diambil dari murid-muridnya yang belajar di zaman doeloi. Wa man sami'a minhu hadisan lam yakun bi syai'. Adapun orang-orang yang meriwayatkan sekarang setelah dia pikun, tidak berguna, tidak diambil dari mereka. Nah, di sini pertanyaan yang besar, the big question here. Lalu siapa man alladhi yarwi minhu qadiman? Siapa yang meriwayatkan dari murid-murid terdahulu di waktu masih pintar dan muda? Maka ada nas dari para ulama, karena dia Atha Ibnu Sa'ib seorang muhadis yang masyhur. Murid-muridnya pun masyhur, diketahui seperti di zaman now Syekh Mukbil dari murid-muridnya siapa? Diketahui waktu duduk di sana, dan diketahui dari tobaqatnya, ditulis siapa murid-muridnya, siapa dari para santrinya. Maka diketahui dari guru, dari murid-muridnya yang belajar dengan dia sebelum berubah adalah Syu'bah Ibnul Hajjaj dan Sufyan. Dan dari orang-orang yang belajar setelah pikun, maka pikunnya tidak begitu parah pikunnya. Karena kalau pikunnya sudah terlalu parah seperti keluar dari mulutnya misalnya air liur. Nah, ini udah parah. Jadi bengong, keluar air liur. Nah, ini semua orang tidak akan meriwayatkan hadis. Namun dia kelihatannya biasa. Nah, dari sinilah maka kenapa orang-orang mengambil ilmunya, karena dipikirnya masih biasa hafalannya, ternyata sudah rusak hafalannya. Namun dohirnya tidak pikun, seperti sampai derajat bengong, keluar air liur, ataupun keluar tanpa baju misalnya, tanpa sadar. Ingin meriwayatkan hadis, keluar pakai baju dalam saja misalnya. Nah, ini semua muhaditsin, nah ini udah berubah, ini jangan diambil. Ini tidak, masih dengan pakaiannya, dohirnya, meriwayatkan hadis di mejanya atau di majelisnya, maka ditulis oleh banyak muhaditsin, padahal telah berubah akalnya. Maka disebutkan waman sami'a haditsan minhu, siapa yang mendengar setelah berubah akalnya. Pertama Jarir, kedua Khalid ibni Abdullah, ketiga Ismail, keempat Ali ibni Asim, kelima Abdullah ibni Umar, kelima Abdullah ibni Abbas, 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 kelima Abdul
Wa kana yarfa'u an Sa'id ibn Jubair say'an lam yakun yarfa'uhu. Maka dia dulu menyebutkan atau Ibnu Sa'ib dari Sa'id ibn Jubair, siapa muridnya Ibnu Abbas, perkara-perkara hadis yang dia tidak mengangkatnya. Maksudnya periwayatan Sa'id ibn Jubair bisa jadi mursal, bisa jadi maktu, diangkat dari Ibnu Abbas, dari Nabi misalnya. Maka mulai curiga para ulama, maka akhirnya dihukumi seperti ini. Paham sekarang hukumul muhtalitin? Bagaimana orang-orang yang pikun? Nah, sekarang riwayat ini benar apa tidak? Inilah yang jadi permasalahan. Maka telah datang nas bahwa Hammad ibnu Zaid sami'a qadiman. Datang nas bahwa yang mendengar dari orang-orang terdahulu adalah Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah ibnul Hajjaj, dan Hammad ibnu Zaid. Dan ini nas dari para ulama, maka riwayat ini riwayat yang sahih. Karena Hammad ibnu Zaid yang ada di sanad ini, dia meriwayatkan dari Atha sebelum pikun, maka diterima hadisnya. Wallahu a'lam. Dan Atha ibnu Sa'ib meriwayatkan di sini an abih, dia mempunyai bapak. Bapaknya seorang muhadis juga. Dan bahkan lebih baik dari dia dari segi tidak berubah akalnya, tidak butuh ditafsil. Maka Atha ibnu Sa'ib di tabaqah yang kelima dari itba'ut tabi'in yang kecil seperti Sulaiman ibnu Mihran, Al-Hakam ibnu Utaibah, dan yang lainnya. Maka bapaknya Sa'ib ibnu Malik, dan Sa'ib ibnu Malik juga dari tabi'i kabir di tabaqah yang kedua. Dan dia dalam keadaan thiqah seperti dikatakan oleh Yahya ibnu Ma'in. Dan dithiqahkan oleh yang setelahnya Ibnu Khulfun dan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Maka bapaknya As-Sa'ib ibnu Malik rawi yang thiqah. Dan dia yang meriwayatkan khobar ini dari Ammar ibni Yasir. Maka setelah kita selesai dari Ammar ibn Yasir dan sanad ini sahih, marilah kita masuk kepada riwayat yang setelahnya. Qala An-Nasa'i rahimahullahu taala, akhbarana Ubaidullah ibni Sa'id ibni Ibrahim ibni Sa'd. Qala haddatsana ammi, qala haddatsana Syarik an Abi Hashim Al-Wasiti an Abi Majlis an Qais ibni Abbad qala shalla Ammar ibni Yasir. Penulis membawa hadis dari Ammar ibni Yasir yang kedua, dan ini adalah untuk menambah kekuatan. Dan sanad yang ada di Nasa'i ini kita tidak usah membahasnya satu persatu karena sanadnya dhaif. Mana penyebab dhaifnya? Disebutkan Syarik an Abi Hashim Al-Wasiti dari sini. Syarik di sini adalah Ibni Abdillah Al-Qadhi. Dia didhaifkan oleh para ulama yang asalnya rawi yang pas-pasan. Bisa jadi saduq hasanul hadis. Namun setelah dia tawallal qadha, apa makna tawallal qadha? Di saat dia setelah naik menjadi qadhi. Setelah dia naik menjadi qadhi, istaghala bil qadaya. Apa makna al-qadhi di zaman now? Hakim, kerja di pemerintah untuk menghukumi perkara-perkara kaum muslimin, menjadi hakim, sibuk di pengadilan. Maka hari ini berapa yang masuk ke pengadilan yang dia putuskan? Seseorang mencuri, kemudian dipertemukan bersumpah, wallahi aku tidak mencuri. Padahal dia mencuri, ada syahid, ada dan sebagainya. Kedua, didatangkan orang yang berseteru tanah. Aku memiliki tanah ini, aku juga memiliki. Mana al-basirah, mana surat tanah? Ada nih. Berapa biji? 1. Aku punya 10. 10 surat tanah. Saking bohongnya, akhirnya diputuskan demikian dan demikian. Ada lagi yang datang, ya qadhi,
Perempuan ini sudah aku tolak. Tolak berapa? Tolak 7. Wih, banyak sekali. Tolak 7. Al-muhim la sakna wala akal wala syurb. Aku sudah mentolaknya 7. Taib. Wahada, ya Syekh ini ingin rujuk lagi dari istrinya yang dicerai. Padahal sudah ditolak 9. Gimana mau rujuk? Harus nikah dulu dengan yang lainnya selain dia. Al-muhim perkara urusan setiap hari banyak urusan kaum muslimin. Idan Syarik ibnu Abdillah setelah itu sibuk dengan pekerjaannya, tidak sempat murajaah. Akhirnya dia meriwayatkan hadis tanpa murajaah. Muridnya sudah kadung berdatangan dari berbagai negeri, dari berbagai tempat, maka dia haddatsana fulan an fulan tanpa murajaah. Mulailah ditulis hadis-hadis. Makanya seorang muhaddis jika sudah mulai pada dirinya ada sesuatu kekurangan dari hafalan, rujuklah ke kitabnya. Jangan mengandalkan hafalan, al-hifdhu khawan. Hafalan itu berkhianat. Jika dia hafal alhamdulillah, namun pegang buku. Jika dia lupa melihat, itu lebih baik. Maka Syarik ibnu Abdullah al-Qadi sibuk dengan menghukumi kaum muslimin jadi qadi. Kemudian dia tidak murajaah. Ini yang jadi masalah. Meriwayatkan hadis salah, tidak sesuai dengan hadis-hadis kaum muslimin yang lainnya. Karena contohnya di sini misalnya Syarik itu mempunyai guru yang sama. Seperti di sini gurunya dari Abu Hashim Al-Wasiti. Maka murid-murid Abu Hashim Al-Wasiti tidak meriwayatkan seperti hadis Syarik. Maka hadis Syarik adalah hadis yang mulai aneh, berbeda dengan rawi-rawi yang lainnya. Maka Syarik mempunyai murid yang banyak. Murid-muridnya pun curiga. Kok aku menulis hadis begini, kamu kok lain lagi, kamu kok lain lagi. Ini sama-sama murid, dia meriwayatkan dari gurunya lain. Wah, ini ada apa-apanya ini. Setelah diperiksa ternyata terlalu disibukkan dan tidak murajaah, memaksakan diri, takalluf untuk meriwayatkan, akhirnya dicatat oleh murid-muridnya jadi salah. Kalau dia tidak memberikan catatan kepada murid-muridnya ataupun mentahdis dan ditulis oleh murid-muridnya,